Dan saudara saat ini sudah bergabung bersama Kompas TV, Ibu Andriani Juwita, orang tua dari remaja yang mengembalikan jam tangan Richard Mille milik Ahmad Sahroni. Ibu Yani, selamat siang. Bu, bagaimana kronologi saat putra ibu menemukan jam tangan milik Sahroni? Selamat siang, Mas Imron. Terima kasih. Saya diajak live untuk meluruskan berita Baik, ini. silakan Ibu. Kronologi awalnya seperti yang sudah aku sharing sebelumnya juga. Pada saat itu sebetulnya anakku sedang main bola. Dan memang kami sebagai orang tua sudah mengingatkan bahwasanya nanti akan ada aksi massa, ada demo seperti itu. Jadi mudah-mudahan mohon anak gitu, mohon anakku jangan kemana-mana, kalau bisa setelah bermain pulang seperti itu. Karena pada saat kejadian itu terlalu banyak aksi massa yang berdatangan ke tempatnya Pak Sahroni, ternyata dia ikut-ikutan. Walaupun sebelumnya kami pun warga sekitar juga sempat melihat gitu, maksudnya bahasa sekarang tuh kepo, Mas, maksudnya mau tahu sih Baik. ada apa sih kejadian seperti itu. Saya pun ke sana, saya ketemu anak saya dan saya suruh pulang. Ternyata memang anakku sama teman-temannya nggak pulang ke rumah, tapi mungkin main di sekitaran situ, seperti itu. Nah, pada saat kejadian kebetulan saya juga memang karena udah terlalu rame, jadi saya juga pulang gitu. Karena udah menjelang sore, saya pulang duluan, tapi ternyata anak saya yang nomor 2 ini kok belum pulang. Udah hampir setengah 6 karena menjelang sholat. Bapaknya pasti marah kalau udah sore menjelang sholat maghrib gitu kok belum pulang, dan memang kan harus sholat di masjid seperti itu. Bu Nah, Yani, kita tunggu-tunggu. Iya, kebetulan aku tunggu, terus ada tetangga yang info, "Tan, kayaknya anaknya tante menemukan jam," gitu. Tadinya juga belum tahu Mas Imron itu jam mahal dengan merek dan baik. harga harga segitu, seperti itu. Bu Yani, ini kan ada beberapa versi gitu ya. Ada yang bilang putra ibu menemukannya di rumah Sahroni, tapi ada juga yang bilang sebenarnya jam itu jatuh kemudian diambil begitu. Kalau pengakuan dari putra Bu Yani seperti apa, Bu? Iya, jadi setelah mau maghrib itu, setelah saya tanya, "Kak, Kakak menemukan apa? Coba tolong cerita," gitu kan, "coba tolong cerita." Tapi selepas itu sebelumnya aku suruh dia karena mandi, karena mau maghrib kan, aku suruh dia sholat maghrib dulu setelah itu baru aku suruh dia cerita bagaimana kronologi kejadiannya. Ceritanya dia ya Mas, maksudnya anak remaja pada Baik. umumnya, dia cerita, "Bun, saya ke sana sama teman-teman lagi main setelah main bola," gitu kan. Hanya asasnya memang ikut-ikutan gitu, ngelihat keramaian yang banyak, pengen tahu seperti apa, seperti pada umumnya anak-anak. Jadi pada saat itu dia cerita, karena yang bisa dilihat dari video juga yang beredar, Baik. banyak sekali warga kita akhirnya yang datang demo dan akhirnya terjadi penjarahan. Itu yang kita nggak habis pikir juga, pada saat itu akhirnya terjadi penjarahan dan banyak sekali, beberapa masa juga bisa dilihat dari video yang beredar ya Mas Imron, itu ngambil barangnya Pak Sahroni itu bukan 1 atau 2 barang saja gitu yang Baik. mereka dapat, bisa mereka ambil seperti itu kan. Nah, kebetulan itu dia cerita waktu itu, Bun, ada cowok gitu, bapak-bapak atau apa saya lupa juga, dia cerita, maksudnya dia bilang kronologinya kalau saya dia ngambil beberapa barang dan barang itu terjatuh dan dia ambil aja. Waktu itu dia menemukan tasbih dan jam tangan itu. Dan dia juga nggak akan tahu kalau ternyata beritanya dia itu akan viral Baik. kemana-mana, dan sampai seheboh ini, seperti itu. Ya, Bu Yuni, Karena ada hingga akhirnya dikembalikan itu setelah berapa lama, Bu? Dan alasannya apa sih, Bu, hingga akhirnya memutuskan untuk mengembalikan jam tersebut? Setelah saya tahu anak saya menemukan jam itu, saya dapat notifikasi dari teman-teman kalau anak saya viral. Mhm. Nah, sebelum sebelum orang-orang mungkin berprasangka karena viral nih dan akan dikembalikan, tidak, sebelumnya, Mas. Memang Baik. sebelum viral itu saya konfirmasi RT, saya minta koordinasi juga sama RW, saya mau mengembalikan. Akhirnya viral dan saya tahu ternyata harga jam itu fantastis sekali gitu, dan itu kita juga sempat kaget, sempat syok gitu kan. 1 kali 24 jam itu ada di rumah kita pun kita nggak bisa tidur gitu. Iya, baik. Karena kita ternyata itu bukan barang hak milik kita gitu kan, itu hak milik orang gitu. Jadi saya dijembatani Oke. juga
sama Pak RT, Pak RW saya kebetulan bisa ketemu Pak Lurah, Pak Camat, dan dijembatani, tolong dijembatani Bapak perangkatnya, jadi biar warganya bisa ketemu Pak Imamuddin, kerabatnya Pak Saroni. Alhamdulillah ketemu Pak Imamuddin, silaturahmi ke rumah, alhamdulillah. Pada saat itu mungkin videonya sudah beredar di mana-mana. Jadi saya mengembalikan, saya juga minta maaf Pak Imamuddin, maaf sebelumnya. Karena anak saya hanya asasnya ikut-ikutan gitu, anak umur 14 tahun yang memang dia juga nggak nyangka gitu, di notice ada bikin vlog gitu temennya atau teman-temannya, mungkin saya juga nggak gitu kenal, buat lucu-lucuan, buat seseruan, ternyata itu di notice oleh semua orang, jam tangan itu ternyata harganya miliaran, seperti berita yang beredar. Baik, berarti dari pengakuan putra Bu Yani sebenarnya ada orang lain yang membawa beberapa barang, kemudian jam tersebut jatuh dan ditemukan oleh putra Bu Yani, begitu ya. Bu Yani, terima kasih banyak atas informasi yang Anda bagikan di program Kompas Siang hari ini. Terima kasih Ibu Andriani Juwita. Selamat siang. Selamat siang Mas Imam.